Halo Sobat Legoas, balik lagi di channel kita Legoas Indonesia. Nah, pada kali ini kita kedatangan salah satu unit yang menarik banget dan spesial banget guys. Hari ini kita kedatangan SUV EV Premium dari Hyundai. Ini dia Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range guys, tahun 2023. Yang dulu harga barunya itu bisa tembus 800 jutaan. Desainnya menarik dan futuristik, senyap dan tenaganya instan guys. Dan yang bikin menarik, unit ini kilometernya rendah banget guys dan pajaknya panjang banget nih sampai tahun depan. Jadi buat kalian yang penasaran nih gimana rasanya punya EV premium dengan harga yang murah meriah, nah kalian wajib banget tonton video ini sampai habis guys. Nah guys, sebelum kita keliling untuk cek unitnya, kita kasih tahu dulu nih poin-poin yang menarik banget dan bikin mobil ini beda banget dari mobil biasa. Yang pertama, ini adalah tipe signature guys. Tipe tertinggi dengan fitur yang paling lengkap dari lini Ioniq. Yang kedua, ini long range 72,6 kWh. Mampu menjelajah 400 km lebih dalam sekali cas. Yang ketiga, tenaganya instan dan senyap guys. Motor listrik responsif dan juga kabinnya hening guys. Terus biaya operasionalnya irit guys, karena ngecas jauh lebih murah dibanding beli bensin. Selanjutnya punya fitur V2L guys. Mobil ini bisa jadi sumber listrik dadakan nih kalau dibutuhin. Dan yang terakhir pastinya udah fast charging guys. Kamu bisa cas mobil ini dari 10% ke 80% dalam hitungan menit saja. Dan kalau kamu di Jakarta, EV ini bebas ganjil genap guys. Jadi kamu selain hemat juga bebas ribet guys. Dan sekarang kita langsung nih cek kondisi bodinya guys, apa adanya. Nah, kabar baiknya dari hasil inspeksi tim kita itu, unit ini minusnya tuh cuma baret-baret halus aja khas pemakaian. Bukan baret yang besar, apalagi penyok guys. Dan sekarang kita buktiin mulai dari bagian depan dulu nih. Di bagian bumper depan sebelah kanan ini masih cukup mulus. Terus di bagian kap mesinnya juga ini masih oke banget guys. Di bagian depan masih oke. Dan untuk bumper kirinya nih di bagian depan ada lecet atau baret halus di sini dan juga di sebelah sini. Tapi hampir gak kelihatan guys. Terus kita lanjut nih ke bagian fendernya. Di sini ada baret kecil banget di sebelah sini. Terus lanjut di bagian spion ini masih oke. Terus di bagian pintu depannya sebelah kiri di sini ada baret-baret kupu aja di bagian depan handle. Terus di bagian pintu belakangnya juga ada baret di sebelah sini. Baretnya gak terlalu gede sih. Nah, terus kita lanjut nih ke bagian belakangnya. Di bagian quarter ini masih oke, tapi di bagian atasnya di sini ada baret kecil guys. Lanjut ke bagian belakangnya guys. Di pintu bagasi ini kondisinya masih oke banget. Begitupun juga di bagian bempernya, baik sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Terus kita lanjut nih ke bagian bodi sebelah kanan. Di bagian quarternya di sini ada baret-baret halus, beberapa titik ada di sini, di sini, di sini, dan di sini ada penyok nitik tapi kecil banget guys dan hampir nggak kelihatan. Terus kita lanjut nih ke bagian pintu belakangnya di sebelah kanan. Di sini ada baret halus juga dan juga di sebelah sini. Dan untuk bagian pintu depannya ini masih oke guys. Di bagian spionnya juga ini masih oke. Dan terakhir di bagian fendernya di sebelah kanan ini masih oke, tapi hanya ada baret-baret halus aja atau baret-baret rambut. Dari hasil inspeksi tim Legoas, catatannya untuk bagian interior ini cuma di bagian kelengkapannya aja guys. Seperti dongkrak dan juga kunci bannya yang nggak ada. Tapi setahu saya ya, ini koreksi jika salah, untuk Ioniq 5 ini memang nggak dikasih kunci ban sama dongkrak dari pabrikannya. Jadi beda banget sama kalau dibandingin sama mobil bensin. Tapi untuk chargernya sendiri ada guys, tenang aja. Karena ini penting banget kalau buat mobil EV. Sekarang kita cek nih untuk kondisi interiornya dan juga fitur-fiturnya.
Sekarang kita cek nih bagian depannya dulu. Di bagian dashboard sebenarnya ini masih oke banget. Cuman untuk di sini memang nih ada sedikit baret-baret aja guys. Terus di bagian dual screen 12,3 inchinya juga ini masih oke banget. Bahkan masih ada plastiknya, masih diplastikin. Dan untuk infotainment dan juga clusternya juga masih berfungsi dengan baik guys. Terus di bagian setir nih, setirnya juga nggak ada masalah. Masih aman, masih mulus. Terus untuk shortcut button dan juga fungsinya juga ini masih berfungsi semua guys. Audio masih nyala dan suaranya masih mantap guys. Lanjut ke bagian AC-nya nih. Di sini untuk tombol-tombolnya juga banyak banget dan udah touchscreen ya. Nah, untuk AC-nya sendiri ini masih dingin banget guys. Anginnya juga kenceng banget. Tapi bukan cuma buat ngedinginin aja, tapi ada juga penghangatnya. Dan juga bukan cuma untuk di AC-nya aja nih, untuk ngedinginin dan juga ngehangetin. Bisa juga dari ventilated and heated seat-nya dari joknya guys. Lanjut ke power window-nya guys. Untuk power window-nya sendiri ini semuanya masih aman. Masih berfungsi dengan baik. Dan yang paling penting ini nih, udah ada fitur child lock-nya. Terus untuk di bagian spionnya juga ini udah elektrik guys untuk pengaturannya. Lanjut nih, di bagian trim pintunya sebenarnya masih oke guys. Cuman minusnya untuk yang sebelah kanan di bagian driver ini ada sedikit baret-baret halus sama sedikit kotor. Tapi untuk yang sebelah kiri itu banyak baretnya guys. Terus lanjut nih, di bagian plafonnya di sini ada beberapa titik yang agak kotor ya dan juga ada nodanya. Dan untuk bagian sunroofnya juga ini masih berfungsi dengan baik guys. Dan untuk bagian bagasi depan atau frunk dan juga di bagian bagasi belakang atau trunk itu masih oke banget guys kondisinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling krusial dari sebuah mobil guys, yaitu bagian mesinnya. Nah, beda dengan mobil bensin, EV ini nggak ada suara mesinnya guys. Jadi begitu dinyalakan, sistemnya semuanya langsung hidup dengan normal dan juga tanpa suara atau senyap. Nah, untuk mobil listrik itu sebenarnya yang krusial bukan mesin guys. Lebih tepatnya itu sistem EV dan juga baterainya. Karena bisa kita lihat sendiri nih di bagian kap mesinnya, kap depannya ini nggak ada mesinnya guys yang kelihatan. Yang di sini kalau dibuka pun di sini namanya frunk atau bagasi depan ya. Dan di sini ada storage juga yang cukup besar. Nah, untuk kondisi EV bekas, baterai itu ibarat jantungnya guys. Jadi kamu wajib banget untuk cek kesehatan baterainya nih ketika kamu inspeksi langsung unitnya. Kalau kamu tertarik sama unitnya ya. Odometernya juga masih rendah guys, cuma ada di angka 42.482 km aja. Nah, kabar baiknya lagi STNK-nya juga masih aktif panjang banget guys sampai April 2027. Dan karena ini tahun 2023 unitnya, kemungkinan besar ini masih tercakup dalam garansi pabrikan Hyundai. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu guys. Dan untuk EV, khususnya untuk Ioniq 5 ini, ceritanya menarik banget guys. Karena pas waktu dirilis tahun 2022, ini tuh harganya bisa tembus sampai 800 jutaan guys. Dan untuk unit bekasnya sekarang itu ada di kisaran 420 sampai 470 jutaan nih. Dan karena unit ini masuk lelang Legoas, pastinya harganya bisa jauh lebih murah guys dari itu. Apalagi ini bisa jadi kesempatan kamu bisa dapetin SUV EV premium dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran. Tapi untuk saat ini, semenjak video ini diambil ya, untuk harga dasarnya sendiri itu belum rilis guys untuk di Legoas. Jadi pantengin terus di aplikasi Legoas untuk update-nya. Nah guys, kesimpulannya unit ini adalah paket SUV EV premium yang komplit banget nih. Kilometernya rendah, pajaknya masih panjang, unitnya masih oke, fiturnya lengkap, tipe tertinggi, dan juga untuk bodinya sendiri ini hanya baret-baret halus aja guys. Ini pastinya bakalan cocok banget buat kamu yang mau pindah ke EV tanpa harus keluar budget yang besar. Atau buat kamu yang pengen lebih hemat nih pengeluaran biaya bulanannya. Nah,
Untuk ikutan lelangnya juga gampang banget guys. Pertama kamu download dulu aplikasi Legoas di App Store ataupun di Play Store. Terus kamu tinggal registrasi dan lengkapi datanya guys. Dan pantau aja nih unit ini. Kalau udah naik lelang tinggal langsung ikutin lelangnya guys sesuai jadwal. Gampang banget kan? Dan kita juga sarankan kamu untuk cek dulu nih kondisi fisik unitnya sebelum ikutan ngebid. Alamatnya ada di Jalan Meruya Selatan nomor 12 Kembangan, Jakarta Barat. Dan kalau kamu butuh informasi lebih lanjut terkait unitnya atau cara lelangnya, bisa banget untuk hubungi CS kita. Nomornya ada di bawah ini guys. Nah itu dia guys video kita kali ini dengan Hyundai Ioniq 5 Signature tahun 2023 ini. Jadi gimana guys, kamu udah siap pindah ke mobil listrik atau masih setia dengan mobil bensin? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Legoas. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.